Nah, bagaimana kemudian sosiologi organisasi ini di dalam tren waktu dilihat? Kan tadi ya, dari pure, berarti kalau di sini kamu lihat pure itu ada di field foundation. Kemudian yang extended itu berarti ada di frenzy of theorizing concerning determinants. Ini bahannya udah Mbak share di apa Mas UI, kalian bisa baca lebih detail. Aku cuma mau kasih poin-poinnya aja buat kalian. Jadi si pure model tadi, model yang murni tadi, itu muncul di tahun ini. Ya, first systemic studies of organization behavior itu muncul di dekade terakhir tahun 19-an. Oke. Yang dia lihat pokoknya kata kuncinya struktur terus. Struktur sosial berasosiasi dengan industrialisasi. Dan kenapa organisasi itu harus diteliti? Cuman satu jawabannya. Gimana ya caranya supaya organisasi ini tuh bisa didesain untuk kebutuhan produktivitas. Kenapa? Karena tadi berangkatnya dari industrialisasi. Seberapa reliable ya si organisasi ini tuh bisa didesain supaya dia bisa berjalan sesuai dengan goals-nya organisasi. Sebenarnya kalau kalian ngambil kuliah ini ya, terus kalian mau uji coba seberapa sorga kalian, itu kalian bisa coba praktek di himpunan mahasiswa organisasi di mana kalian terlibat. Atau kalian mau lihat seberapa sorgakah aku, itu kamu bisa join di organisasi apapun kamu ada di dalamnya. Coba praktekin. Apakah organisasi-organisasi yang kalian ada di dalamnya itu sudah berangkat dari pure model atau dia datang-datang udah extended model aja gitu. Karena sebenarnya organisasi itu ketika dia dibuat pertama kali itu untuk memenuhi ini sebenarnya. Improve reliability and productivity. Kata kuncinya itu. Oke. Aku ke periode tahun berikutnya. Tahun 50-an. Ini adalah determinan dari organization structures. Nah, di sini mulai masuk tuh tahun 50-an tuh. Bicara tentang institusionalisasi. Gitu. Jadi dianggap bahwa model-model yang tadinya sifatnya pure itu kemudian tidak bisa lepas juga dari institusi di luarnya dia. Gitu. Makanya dia sangat expand, berkembang sangat rapid, yang kemudian, iya ya, kalau ngomong soal produktivitas dan reliabilitas kan gue nggak bisa lepas dari government, aturan misalnya. Atau misalnya lagi, kita nggak bisa lepas dari competitors. Oke. Terus, kalau tadi misalnya kita balik ke pabrik kerupuk, Helmi bikin pabrik kerupuk, kita nggak bisa keluar dari yang namanya suppliers. Kalau kita ngomong government, kita nggak bisa lepas dari publik, kepentingan publik. Wah, publiknya pengen cepet. Masa semua pakai surat yang tercetak dikirim via pos? Memangnya nggak ada sistem yang kemudian akhirnya bisa mengakomodir kepentingan daripada stakeholder itu. Nah, karena cukup banyak stakeholder yang hidup atau organisasi yang lain yang hidup di dalam hubungan antar organisasi, di periode ini akhirnya yang tadinya hanya berpikir bagaimana menentukan reliabilitas dan produktivitas, geser nih guys. Gesernya adalah kepada tadi organization structure yang kemudian dilihat dari berbagai perspektif. Makanya ini kamu lihat nih di periode tahun ini tuh muncul antropologi. Kamu kalau lihat ada antropologi yang membahas tentang organisasi. Studi komunikasi, ekonomi, politik, psikologi, termasuk si sosiologi gitu. Ini adalah branches ya. Jadi
cabang dari engineering gitu ya. Ini bagian dari ilmu-ilmu yang kemudian fokus pada studi organisasi. Dan kabar baiknya adalah sosiologis itu telah memainkan peran yang sangat sentral dalam membentuk berbagai aspek konteksnya yang luas, wide-ranging field. Ya, jadi kita akan fokus di sini. Jadi karena sosiologi udah muncul lebih dulu, baru nih yang lain-lain ngikutin tentang studi. Makanya ada mata kuliah, nggak tahu deh sekarang masih ada nggak ya, zaman banget kuliah dulu masih ada tuh komunikasi organisasi. Oke. Field transformations. Nah, di sini dia udah mulai geser. Gesernya tuh lebih kepada tadi apa namanya environment, lingkungan, kepada lingkungan. Ini ada beberapa nama ya yang mungkin muncul tulisan-tulisannya terkait di field transformation di tahun-tahun ini gitu. Thompson salah satunya itu adalah sosiologis. Nah, ada dua isu yang dibicarakan di perkembangan di tahun ini, yaitu adanya kebutuhan untuk melihat atau merekognisi konstituen daripada lingkungan. Kemudian pengaruh dari lingkungan di luar organisasi, serta bagaimana organisasi lain itu kemudian juga bisa mempenetrate organisasi satunya lagi. Kalau kalian sebelum pandemi ya, kalian jalan tuh di mana? Tapi nggak lewat tol Purwakarta. Kalau kalian nggak lewat tol, sekarang karena ada tol yang panjang itu kita jarang keluar lewat Purwakarta, terus nyusurin tadi itu ya Indramayu, Cirebon gitu. Kalau kalian keluar dari tol Purwakarta itu dulu sepanjang jalan gitu, atau kayak puncak lah, sepanjang jalan tuh kiri kanan orang tuh jualan tuh produk hampir sama semua. Kok bisa gitu ya? Sini jual kerupuk juga, yang sebelah sana jual kerupuk, ini jeruk, sini jeruk, sana jeruk juga gitu. Padahal satu toko itu jelas itu punya seseorang kan, satu kelompok atau satu orang gitu. Kok yang lain gitu ya? Ternyata tuh environment itu mempengaruhi itu. Oke? Atau contoh lainnya, kalian kelahiran tahun 90 sih ya. Coba sekarang udah ngerasainnya naik apa? Naik kereta mah udah enak keretanya. Apa kalian naik dulu kereta misalnya di periode 10 atau 20 tahun yang lalu gitu. Itu kan horor naik kereta Jakarta Bogor itu. Ada yang naik di atas atap. Rupanya ya itu setelah saya berdiskusi dengan teman-teman KRL gitu ya, perusahaan KRL, komuter line, KCJ itu, mereka bilang, kami itu sangat dipengaruhi oleh GR Railway, Japan Railway. Jadi konsep bagaimana mengelola kereta itu plak-plek KRL Jakarta Bogor itu pakai konsepsinya Japan Railway. Kenapa kamu lihat bentuk tappingnya kayak gitu? Sistemnya ditukar kalau kita beli tiket itu ada kayak sejumlah uang yang ditaruh di sana, nanti kalau keluar baru uangnya dikembaliin. Itu mereka ngikut itu. Persis. Environment sejauh itu loh ya. 7 jam perjalanan lewat pesawat loh. Itu bisa mempengaruhi tuh negara itu untuk kemudian kita mengelola sistem perkeretaan di Indonesia. Yang kedua adalah terkait dengan growing awareness of the way in which organization affect other vital society process and system. Jadi seberapa kesadaran yang muncul gitu dari bagaimana organisasi itu juga mempengaruhi proses sosial. Jadi proses yang ada di masyarakat dan sistem yang ada di masyarakat.
Ya, Gojek, GoFood. Kita nggak sadar, itu semua akhirnya mempengaruhi pola hidup kita. So, ini sebenarnya udah mulai ada di dalam periode ini ya, tulisan-tulisan tentang open system model. Dan yang terakhir adalah frenzy of theorizing concerning determinant. Setidaknya Mbak Nat detect ada 4 teori besar yang muncul di sini. Satu terkait dengan contingency teori, ini masih hubungannya dengan environment tadi. Penulis-penulis yang concern tentang contingency teori ini, Woodward, Lawrence Lords, and Galbraith. Kemudian ada transaction cost, ini lebih kepada bagaimana kita membangun economic insight dengan transaksi-transaksi yang dilakukan dengan pihak lain, organisasi satu dengan organisasi lain. Ini penulisnya ada Williamson dan Coase. Lalu ada resource dependency theory. Ini menekankan lebih kepada apa untungnya beradaptasi dengan lingkungan. Dan yang terakhir, nah ini kita masuk di sini ya, guys. Network theory. Network theory ini sebenarnya udah lama, dari tahun 70-80. Cuman tadi, network theory yang tahun 70 ini adalah pure modelnya. Nah, yang akan kita berikan, yang kami akan bertiga berikan itu adalah extended modelnya. Itu makanya muncul konsepsi-konsepsi yang baru gitu. Ini awalnya lebih kepada tadi berangkat dari menguji interpersonal relations, tapi terus kemudian kita coba implementasikan interorganizational relations. Oke, nah ini mungkin 2 slide terakhir saya adalah organisasi di abad 20 ini gitu. Jadi terakhir ini organisasi itu sering muncul bukan karena dikumpulkan, terus kemudian mencapai goals tertentu, ada leadership yang ada di depan sana mengajak kita untuk pergi ke sana, tapi lebih dibangun kepada komitmen and trust. Kata kunci itu. Makanya kenapa startup sekarang tuh cara bekerjanya beda banget sama organisasi-organisasi yang agak lebih tua ya, birokrasinya gitu. Kenapa? Karena sorry. Ya, karena kita berangkatnya itu semua dari tadi apa namanya komitmen and trust, ya. Kemudian terlepas dari benefit baik secara budaya, ekonomi, politik maupun sosial gitu. Penstimulus organisasi itu adalah kompetisi. Jadi gue percaya nih sama si Helmi mau bikin pabrik kerupuk. Oke Helmi, kita kerjasama ya membuat pabrik kerupuk gitu. Tapi aku dan Helmi juga tidak boleh lupa gitu. Terlepas kita berada di dalam konteks ekonomi, budaya, politik, dan sosial yang ada, kita masih ada dalam sebuah kompetisi. Ini kata kuncinya itu. Sehingga kalau kita bicara mengenai resource, ya yang sebenarnya tidak terbatas itu jadi minimal gitu. Karena kita harus compete sama organisasi lain gitu. Jadi logika organisasi sekarang seperti itu, lebih banyak seperti itu. Oke, dan akhirnya yang muncul studi-studinya ya ini, ya division of labor, industrialization, scientific management, technological improvement. Ini sebenarnya lebih kepada memperkuat otot daripada organisasi. Dan yang terakhir ini, jadi dengan demikian studi-studi hierarki yang tadinya memang men-highlight kepada produktivitas dan reliabilitas, sekarang lebih kepada produktivitas dan performance. Makanya startup itu kenapa dia tetap hidup, karena dia perform. Kemudian spesialisasi dan divisi of labor itu kemudian memaksimalkan kualitas dan kuantitas daripada goods and service. Ini nggak cuman untuk bisnis loh, termasuk di pemerintahan pun sekarang tuh logik organisasinya udah mulai ke arah sini gitu. Efisiensi, IT, teknologi gitu ya. Kemudian pembagian tugasnya juga lebih kepada IT based working gitu. Itu lebih kepada situ. Dan setiap organisasi selalu punya optimal structure. Ya. Dan
tuning. Kamu kalau main gitar bass, main pokoknya alat musik, piano gitu. Itu ada proses yang namanya mentuning alat gitu. Ditune supaya dia nggak false, biar dia nggak pitchy. Sama kalau kita nyanyi, kita pemanasan dulu, itu bagian daripada tuning kita gitu. Nah sama, organisasi itu pun strukturnya itu harus di fine tuning supaya dia bisa menangkal problem yang masuk. Jadi kayak pandemi sekarang itu, menurut Mbak Nat, ini adalah sebuah emerging problems yang muncul, yang kemudian semua organisasi sedang berusaha untuk melakukan fine tuning. Harapannya tadi ya, strukturnya optimal, dan kemudian mereka akan mencapai apa yang namanya produktivitas dan performance. Oke, gonna be stop there, guys. Ada pertanyaan kah sebelum kita akhiri sesi yang tatap muka ini? Ntar ada yang ngechat nih, siapa? Jelas ya? Oke, Milga. Ada pertanyaan untuk penjelasan? Semoga kalian tidak tertidur dengan suaraku yang harusnya sih enggak sih ya. Fatihah? Farah? Ya, Mbak. Ikan? Enggak tidur. Terima kasih Fatihah untuk enggak tidur. Triana, ada pertanyaan? Andika? Mbak, saya mau coba tanya, Mbak. Iya, Triana silakan. Tadi kan yang pas bagian organisasi di abad 20 itu kan yang bagian terlepas dari benefit, Mbak bilang stimulus organisasi itu adalah kompetisi. Nah, itu saya masih kurang ngerti sih, Mbak, sebenarnya. Kompetisinya itu gimana? Itu aja, Mbak. Thank you, Triana. Contohnya gini ya, Dek. Kayak aku tadi loh sama si Helmi, masih ada sih. Mi, mana sih Mi? Lo ada nggak Mi? Helmi ada Saya nggak? Mbak, masih Mbak. Hai Helmi. Katakan ya, Hai, kita Mbak. kita mau membuat sebuah organisasi tadi ya, pabrik kerupuk gitu. Itu kan ada consumer yang kita mau raih supaya dia membeli. Ini kalau dari sisi bisnis, nanti aku akan kasih contoh lagi untuk organisasi yang lain, Triana. Itu untuk bisa memberikan kualitas kerupuk yang bagus dengan prices yang murah. Apalagi sekarang nih kayak kalian nih belanja udah nggak pergi lagi ke pasar jalan, kamu tinggal lihat di Tokopedia, kamu bisa bandingin mana yang harganya paling murah, star-nya paling banyak, dan komennya yang paling bagus. Itu kan antara satu toko dengan toko lain itu kompetisi tuh, Triana. Dan tiap toko itu, si pengunjung si Tokopedia itu adalah bagian dari market yang mau diraih dia. Ini kalau dari sisi bisnis. Sekarang kita ngambil ke organisasi-organisasi yang basisnya bukan bisnis. Katakan organisasi asosiasi gitu. Ya, kayak student associations, BEM, himpunan mahasiswa. Target kalian apa sih? Kalau tadi itu kayak Tokopedia, marketnya jelas, orangnya beli. Tapi kalau organisasi yang non-profit seperti ini, apa sebenarnya yang menjadi needs? Nah, needs itu bisa dipenuhi oleh siapa? Kalau misalnya kita punya resource orang-orang yang bisa menangani depresi e-learning saat pandemi. Kita katakan organisasi kita punya expert itu. Jadi semua mahasiswa yang ibaratnya datang ke organisasimu keluar tuh lega, stresnya berkurang gitu. Itu nanti pasti si mahasiswa itu akan cerita ke mahasiswa lain bahwa aku lega loh setelah curhat sama teman-teman, katakan ya aku asal nyebut aja teman-teman adkesmanya HMS gitu. Itu kemudian dia akan menjadi oh iya ya, itu kan kompetisi tuh, Triana. Sehingga orang nggak lihat lagi bagaimana dia berada di mana, tapi ketika dia bisa memberikan performance yang bagus untuk beneficiary-nya dia, untuk kemudian consumer-nya dia akan dicari.
Itu yang aku maksud tadi dengan kompetisi tuh. Gitu. Jadi tidak hanya produktivitas dan performance-nya itu juga dipengaruhi juga oleh tadi masalah kompetisi. Itu Triana. Government juga gitu. Government juga gitu. Kalau kemudian mereka tidak bisa memberikan pelayanan publik yang bagus kepada masyarakat, itu komplainnya banyak. Dan itu akhirnya kemudian menjadi ekses sebenarnya untuk organisasi bisnis bisa taking chance untuk memenuhi kebutuhan publik itu. Air, tanah, apalagi yang kebutuhan publik. Udara. Sekarang kita minum air putih aja nggak bisa lagi dari air ledeng kok gitu. Kita udah pakai minum aqua dan segala macam itu kan sebenarnya sudah diambil sama swasta dan di situ ada sensing ada sense kompetisinya juga menurut Mbak Nat seperti itu. Kira-kira gitu, Triana. Jelas ya? Jelas kok Mbak, terima kasih ya Mbak. Oke, jadi tidak hanya masalah komitmen dan trust, tapi kita juga mau tidak mau akhirnya berpengaruh kepada tadi kita udah punya komitmen memberikan sesuatu yang terbaik, tapi terus kemudian kalau pihak lain ternyata bisa memberikan layanan yang jauh lebih bagus, orang akan pergi ke sana. Baik, mungkin itu yang Mbak Nat bisa sampaikan kalau memang dari kalian tidak ada pertanyaan. Nanti di grup, di WAG, Mbak Nat akan buat list untuk pembagian kelompok sambil saya rapihkan RPS-nya, rencana pembelajaran semesternya untuk bisa di-share nanti di Emas UI. For the time being, seperti yang ada di dalam langkah pembelajaran yang Mbak Nat udah kasih di Emas UI, setelah kalian selesai dengan perkuliahan bersama saya ini, 60 menit ya kita selesaikan, maka kalian akan masuk kepada tahapan membaca bahan. Bahannya tadi Mbak Nat udah taruh di Emas UI, kalian pasti sudah bisa download, tolong dibaca detail. Nah nanti 15.30 kalau nggak salah ya, nanti dilihat aja, itu sudah mulai masuk ke dalam tanya jawab, forum, diskusi, kalian bisa berdiskusi di sana, ada pertanyaan-pertanyaan pemicu yang Mbak Nat sampaikan, dan 5 menit terakhir, jadi ini sekarang jam 3:07, katakan lewat 10 kita selesai, setengah jam ke depan kalian boleh baca, setelah itu nanti sekitar 20 menit kita akan forum diskusi, 5 menit terakhir kita akan tutup dengan refleksi diri. Oke, masih ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, ini semua pada belum ada pertanyaan. Sebentar. Oke, silakan, Fani. Ya, jadi itu tadi kan udah dibahas juga ya tentang government sama tentang swasta. Kalau misalkan orientasinya itu produktivitas dan reliabilitas. Nah, menurut saya gimana ya? Saya mau nanya sih, kayak misalkan pemerintah kalau misalkan Banda tadi bilang orientasi juga produktivitas sama performance, tapi kenapa sih Mbak organisasi pemerintah yang sekarang ini kayak orang-orang kementerian juga kadang kinerjanya lucu-lucu gitu dan gak memuaskan pelayanan publik, malah kadang dapat apa ya istilahnya banyak komplain gitu. Nah, apa emang untuk konteksnya Indonesia itu untuk apa namanya orientasi produktivitas dan performance ini ada penyesuaian gitu Mbak, jadi nggak sesuai sama teori yang disampaikan dari abad ke-20 tadi Mbak. Terima kasih. Thank you Fani, aku senang pertanyaanmu. Muhammad, benar ya? Panggilannya siapa? Panggilannya siapa, Dek? Fani, Mbak. Fani ya, benar ya Fani ya? Oke, Fan, kamu tahu nggak birokrasi itu konsepnya siapa? Konsep tua nih. Great. Kamu tahu alirannya Max Weber nggak? Lupa, Mbak. Max Weber itu selalu bicara mengenai ideal type. Ya, jadi kalau kita bicara ideal type itu bersifat, orang-orang suka bilang gini, makanya lo tuh kalau mikir tuh yang rasional gitu. Kita pikir bahwa rasional itu ada kaitannya dengan objektif.
Padahal kalau kita tahu, Weber itu tidak pernah bicara mengenai objektivitas. Dia selalu berangkat dari subjective meaning. Makanya ada satu paper, nanti Mbak Nat bisa share sama Fanny kalau Fanny mau tahu lebih. Ada tulisannya Mayer, dia bilang bahwa rasionalitas birokrasi itu sebenarnya bersifat irasional, Van. Itu makanya kenapa pertanyaanmu tadi, kenapa ya ini udah gue bikin tata kelola pemerintah seperti ini, malah jadi kacau misalnya seperti itu. Dan mungkin nanti kalau menurutku Van, untuk sampai pada kata-kata tidak perform, kacau, tidak sesuai dengan ekspektasi publik, mungkin kamu perlu data tuh untuk bisa membuktikan hal itu. Ingat ya, kita sebagai sivitas akademik jangan pernah bicara berdasarkan common sense, satu. Kedua, bicara itu harus ada datanya, baik data teks maupun data angka. Itu bedanya kita dengan orang-orang di luar sana yang hanya bicara tapi kemudian tidak ada data angkanya. Dan kemudian kita bicara government di level mana, di daerah mana, di area mana, di region mana. Mungkin sebelum kita melakukan generalisasi terhadap pemerintah secara keseluruhan, pemerintah ini yang mana dulu nih yang mau kita bicarakan? Pemerintah eksekutif, pemerintah legislatif, atau pemerintah yang mana yang di bidang hukum? Nah ini beda lagi tuh. Orang pada umumnya dengan enak, pemerintah sih nggak ngurusin kita. Tapi kalau kita sebagai mahasiswa sosiologi yang nantinya juga akan belajar tentang sosiologi organisasi, what do you mean by government gitu? Govern itu eksekutif. Oke, sekarang kalau lo ngomong eksekutif itu siapa? Presiden, kementerian gitu. Sampai di level mana? Sampai level badan? Itukah yang mau dihitung performance-nya, birokrasinya? Ya, kalau kita mau ukur itu, coba ambil datanya. Satu. Kemudian yang kedua, apakah itu berlaku untuk semua kementerian atau hanya kementerian tertentu? Tadi loh, prinsip seeing, general, infamiliar, itu selalu pakai itu di dalam melihat semua social problem di dalam kehidupan kita. Kalau kita main cerita aja, ya kita sama aja kayak orang nggak belajar sosiologi, yang penting bersuara gitu. Mbak Nat secara pribadi tidak respect sama orang-orang yang seperti itu. You have to talk with data, text, numbers gitu, research result gitu. Mana dasarnya gitu, Fanny. Dan kemudian tadi kalau memang dia nggak perform, ya mungkin bentuk birokrasi pemerintah ya itu belum bisa sesuai dengan rasionalitasnya publik. Itu yang mana bisa jawab, Fanny. Publik kan punya rasionalitas sendiri tentang bagaimana sebuah negara itu di-manage gitu. Dia punya pola pikir sendiri, itu yang kita sebut dengan rasionalitas. Oke, nah itu belum pas, klop, sesuai gitu. Sehingga selalu lihatnya itu, kok nggak perform, oh nggak bagus, oh kok jadi berantakan gitu. Karena kita selalu melihat dari tadi, rasionalitas yang sifatnya subjektif. Sama kayak Fanny dan Andika ditanya sekarang, Van, Dik, menurutmu Fatihah itu cantik nggak? Kata cantik itu diganti aja. Perform nggak kalau untuk government? Andika punya indikator sendiri tentang atau punya ukuran sendiri tentang kecantikan. Dan dia ada rasionalitas yang menurut dia ideal. Sedangkan Fanny juga punya ideal type-nya dari sebuah kecantikan. Pun demikian untuk performance government gitu. Nah, itu tuh yang secara nasional mungkin belum meeting, belum ketemu dengan rasionalitasnya publik secara utuh. Tapi ya mungkin kalau untuk konteks Indonesia agak sulit karena kita sendiri adalah masyarakat yang multikultural. Jadi setiap kultur itu sendiri punya subculture dan di setiap subculture punya rasionalitasnya sendiri ya. Makanya itu permasalahan mengenai government sampai kapanpun akan selalu problematik dan ramai untuk dibicarakan. Dengan begitu kan risetnya nggak akan pernah selesai, Van. Mungkin itu yang Mbak Nat bisa jawab ya. Oke, Mbak. Tapi kalau soal data, saya kan emang nggak ada. Cuma kalau dilihat secara umum aja sih, Mbak. Di internet tuh kan banyak meme yang beredar ya.
Nah, menurut saya meme-meme ini kayak misalkan tentang ngomongin ketidakpuasan kinerja Kementerian Kesehatan dan sebagainya. Menurut saya meme itu bisa bawa narasi ketidakpuasan gitu, dan itu bisa apa ya, istilahnya simbol juga sih Mbak buat ketidakpuasan meskipun kita belum ukur berdasarkan survei dan sebagainya sih Mbak. Iya, betul. Mbak Ana pernah menjadi narasumber untuk hasil studinya Kemenkes. Itu survei online disebar, dia punya berapa ribu orang yang mengisi hasil survei itu. Ya, rupanya rasionalitas masyarakat luas kita ini sebagian besar memang dibentuk oleh sosial media gitu. Sedangkan kalau kita bicara mengenai sosial media, ini kan kita bicara truth yang selalu di-challenge dari detik ke detik, bahkan menurut saya. Sebenarnya mana sih yang benar gitu. Itu kan hitungannya detik itu bisa berubah. Orang persepsinya bisa berubah. Nah, karena kita punya masyarakat yang kemudian dia dibentuk pemikirannya oleh informasi di sosial media, yang literasi orang juga tidak sama untuk membedakan mana yang hoax, mana yang truth, benar-benar ada faktanya, dan kemudian otak kita tidak sama memproses informasi itu, jadilah tadi gitu. Tapi indikator cuma satu, ya kalau aku nggak merasa nyaman, ya aku pikir kamu nggak perform, itu aja. Itu relasi antara government dan publik yang seperti itu menurut Mbak Nat dari waktu ke waktu akan selalu menjadi masalah yang pelik ya, dan itu nggak akan pernah selesai. Makanya nanti kalian di mata kuliah ragam penelitian tuh ada satu metode yang kami bertiga juga sering pakai di dalam riset-riset bersama mahasiswa, itu soft system methodology. Jadi bagaimana kemudian memetakan permasalahan itu kepada konteks yang problematik. Problematik itu diselesaikan A muncul Z, diselesaikan B muncul X gitu. Jadi ada metode yang memang dipakai untuk seperti itu. Gitu Fani, mudah-mudahan menjawab, dan harapannya sih ke depan nanti bisa di-trace dengan data-data yang lebih akurat. Oke, mungkin itu dari Mbak Nadia. So you may proceed, kalian bisa melanjutkan ke proses berikutnya untuk membaca bahan dan memulai dengan forum diskusi. Nggak usah panik dulu karena forum diskusinya masih Mbak Nat setting dalam format hidden. Nanti sebentar ketika kita udah selesai dengan kuliah ini, aku akan pop up-in beserta dengan pertanyaan pemicunya dan kalian bisa berdiskusi di situ. Oke, terima kasih semuanya untuk sore ini. PowerPoint hari ini juga nanti aku akan share di Mas UI ya. Thank you semuanya. Sampai ketemu di Mas UI.